yang disebut krisis Asia waktu itu ya. Kemudian pada waktu mortgage ya Amerika di 2008. Tapi sentimen yang lainnya itu melihat pada beberapa perubahan institusional yang terjadi di dalam, termasuk policy yang agak mengkhawatirkan. Karena Bapak udah menyinggung Bank Indonesia, udah menyinggung DHE, udah menyinggung Danantara investment. Nah, nanti kita akan masuk kepada evaluasi efektivitas daripada kebijakan. Selamat datang teman-teman di Solution Launch, suatu podcast yang membahas isu-isu terkini seputar perbankan dan perekonomian. Pada episode sebelumnya kita telah berbincang banyak dengan beberapa narasumber yang hebat, termasuk membahas proyeksi perbankan, strategi kebijakan, hingga isu perekonomian global. Pada hari ini, kita akan membahas tentang analisis pelemahan rupiah, akar masalah, implikasi, dan respon kebijakan. Bersama saya, Benny Siswanto. Hari ini di studio kita juga terasa sangat eksklusif karena saya akan bersama dengan praktisi senior. Sudah hadir bersama kita yaitu Bapak Anton Hermanto Gunawan selaku Dewan Komisaris Superbank. Selamat datang Pak Anton. Selamat siang Mas Benny. Senang bisa berada di sini dan mudah-mudahan nanti saya akan bisa untuk mencoba melakukan diskusi yang bisa bermanfaat buat para pemirsanya. Kondisinya sehat-sehat aja kan ini ya? Alhamdulillah sehat. Ya ini begini, podcast kita ini sudah dinantikan oleh beberapa orang atau beberapa pihak yang sangat menantikan mengenai isu pergerakan rupiah ini. Sehingga kita melihat bahwa banyak di beberapa podcast maupun di beberapa media itu yang membahas mengenai nilai tukar. Sehingga diharapkan podcast kita bisa memberikan edukasi atau informasi mengenai pelemahan nilai tukar ini. Kita mungkin nanti mengamati dari faktor global, domestik, kemudian juga kita lihat fundamental dan non-fundamental. Nah, sebelum kita pada acara tanya jawab, perkenankan saya menyampaikan informasi mengenai Pak Anton Hermanto Gunawan ini siapa. Gitu. Saat ini teman-teman, Pak Anton Hermanto Gunawan adalah Presiden Komisaris PT Superbank Indonesia efektif Januari 2023 sampai dengan saat ini. Kemudian kalau kita amati, sebelumnya beliau juga sebagai Komisaris Independen di PT Schroeder Investment dari 2020 sampai 2023, kemudian Komisaris Utama di PT Mandiri Manajemen Investasi 2015 sampai 2018, kemudian sebagai Komisaris Independen di PT Bank Mandiri
2014, 2015, kemudian beberapa kegiatan yang lain yang terkait dengan manajemen investasi dan perbankan. Dan pengalaman yang lain sebagai peneliti ekonomi, yaitu beliau sebelumnya adalah sebagai chief ekonomis di dua bank, yaitu Mandiri dan Danamon. Sehingga ini kita bisa menangkap beberapa hal mengenai pengalaman beliau. Kemudian juga kalau kita coba perhatikan, beliau ini juga pengajar di Universitas Indonesia. Jadi beliau berada sebagai ekonom dan juga sebagai perbankan. Itu kurang lebih mengenai riwayat pekerjaan beliau. Nah, mungkin kita bisa Pak Anton, kita langsung masuk pada beberapa pertanyaan. Ya, kita sudah mengamati perkembangan atau nilai tukar di dunia ini, baik di negara maju maupun di negara-negara kawasan Asia, khususnya di Asia Tenggara. Kami mengamati bahwa Indonesia, khususnya mata uang rupiah, itu kemarin kalau dalam konteks nominal adalah terdepresiasi paling tajam. Kemudian kita nggak perlu kecil hati karena beberapa negara besar, euro, yen itu juga mengalami pelemahan. Yang kuat hanya yuan. Kemudian di Asia Tenggara, khususnya di kawasan ASEAN juga mengalami pelemahan. Cuman kita sempat tertinggi depresiasinya. Ringgit yang aman pada periode pergerakan yang sangat signifikan kemarin. Nah, kalau kita mau lihat, menurut Pak Anton, ya, kita kan masih melihat pada perkembangannya. Bagaimana Bapak memetakan lanskap depresiasi rupiah ini dengan mengamati pergerakan yang sangat besar depresiasinya di dalam year to date sampai dengan bulan Juni kemarin. Saya rasa itu sebagai awal pertanyaan kita, Pak Anton, nanti kita bisa kembangkan lebih lanjut. Silakan Pak Anton. Oke, benar bahwa rupiah telah mengalami depresiasi yang cukup besar, walaupun saya beri catatan vis-a-vis US dollar. Ya. Oke, itu satu catatan yang perlu kita garis bawahi. Dan fenomena yang terkait dengan pelemahan rupiah itu sendiri memang sangat multidimensional lah katakanlah. Bisa dibilang banyak faktor yang mempengaruhinya baik dari sisi global maupun dari sisi domestik. Nah, yang tekanan pada rupiah itu memang tadi sudah dikatakan bahwa tidak melulu dari apa yang dialami oleh rupiah saja, tapi juga beberapa yang lain ya. Kembali lagi, tekanan pada vis-a-vis US dollar, bilateral nominal exchange rate. Walaupun kita bisa lihat lagi yang sebenarnya bisa dengan bentuk yang lain ya. Effective exchange rate, seperti apa situasinya. Tapi dari situasi yang terkait dengan nominal bilateral exchange rate ini, itu ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi. Pertama tentunya kita lihat soal geopolitik di Timur Tengah. Ya. Setelah sebelumnya kalau kita lihat lebih lanjut, itu bagaimana Amerika juga sebelum adanya yang soal Timur Tengah, itu juga melakukan beberapa the so-called trade war yang sedikit banyak menekan gitu ya. Menekan terkait dengan perdagangan ya. Dan kemudian ada yang tadi geopolitik yang terjadi menyebabkan juga penguatan dari sisi US dollar-nya. Dan geopolitik di Timur Tengah, terutama dengan Iran, perang dengan Iran dan Israel, itu menyebabkan terjadinya lonjakan di dalam harga bahan energi lah secara keseluruhan. Gitu. Dan inflasi tentunya akan dan telah menjadi bagian yang merupakan akibat dari kenaikan harga minyak dunia yang terjadi. Nah, dari sisi itu buat Indonesia yang net importer terhadap mungkin not seluruhan energi, tetapi dari bahan bakar minyak
itu mengalami tekanan Ya, ya. akibat menggelembungnya harga dari bahan bakar minyak dalam negeri yang harusnya naik, tapi kemudian coba ditahan sehingga subsidinya membengkak. Oke. Dan kemudian beberapa yang karena berusaha untuk menahan inflasi lah pada dasarnya pemerintah. Tapi harga beli yang meningkat dengan cukup cepat, termasuk karena masalah supply yang mendorong juga harga minyak naik lebih tinggi lah ya. Ditambah lagi ada ketergantungan Indonesia terhadap beberapa terutama import dari barang-barang yang lain yang dipengaruhi juga oleh logistik, situasi logistik yang ada. Dan di lain pihak karena impact-nya tekanan permintaan terhadap US dollar di Indonesia juga meningkat akibat tadi seperti perlu import yang lebih banyak, termasuk juga nilai dari utang luar negeri kita yang cukup meningkat dari sisi volumenya, apalagi kalau dikonversikan ke dalam negeri. Jadi beberapa hal itu kalau kita perhatikan juga menekan bukan hanya di bisnis sektor, tetapi juga terhadap pemerintah, tekanan fiskal tadi ya, yang kita lakukan. Dan ya utang tentunya naik dengan tinggi dan mempengaruhi juga sentimen di dalam pasar mata uang. Ya, seperti itu. Baik Pak Anton, mungkin tadi kita melihat kepada transmisi ya yang mempengaruhi perekonomian Indonesia yang kemudian masuk kepada nilai tukar rupiah. Nah, kalau kita coba dalamin lagi, kan kita mengalami banyak kejadian di masa lalu juga yang ada kaitan erat dengan nilai tukar ya. Mungkin Bapak mengalami pada waktu era 98 ya, kemudian 2008, kemudian 2013 dan sekarang kita 2020. Menurut Bapak, kondisi saat ini apakah lebih parah situasinya dibanding pada waktu misalnya 98 yang disebut krisis Asia waktu itu ya. Kemudian pada waktu mortgage ya Amerika di 2008. Kemudian taper tantrum 2013. Nah, apa pandangan Bapak mengenai kejadian-kejadian krisis masa lalu itu dibanding tahun 2020? Kira-kira ada spesifikasi yang menarik untuk kita kupas lebih jauh. Kalau kita bandingkan ya secara singkat aja mungkin ya, krisis moneter Asia yang juga kemudian melibatkan Indonesia, walaupun datangnya dari Thailand dan sebagainya, masuk ke Indonesia dan di Indonesia mempunyai ramifikasi yang cukup luas. Sehingga kalau saya lihat ini juga termasuk yang salah satunya yang agak multidimensional. Ditambah situasi environment, institutional environment waktu itu yang relatif masih lebih lemah. Akibatnya makanya kalau kita lihat di krisis 97-98 itu dari segi nilai lonjakan nilai depresiasi rupiahnya gede banget, besar banget sampai dari level di bawah 2.000 kemudian 2.000 kemudian ke 4.000 dan terus sampai sempat menyentuh 16.000, cukup tinggi besarnya. Kalau melihat dari sisi magnitude-nya ini, dan kita bisa lihat berbagai macam kelemahan yang terjadi pada waktu itu, baik di perbankan, dari segi data yang dimiliki oleh Bank Indonesia tentang hutang luar negeri dan cadangan devisa yang ada, mau tidak mau itu mempengaruhi juga tekanan situ, ditambah dengan spekulatif tech dari luar yang jadi pada rupiah. Sehingga overall di 98 itu cukup besar saya pikir ya. Tahun ini juga termasuk yang multidimensional. Dan kalau dibandingkan dengan yang lain di berapa tadi? Di 2008 2013 Global Financial Crisis
itu sebenarnya nggak terlalu besar. Di global iya, tetapi karena exposure Indonesia di globalnya, di financial sector globalnya tidak terlalu terimpact oleh subprime mortgage, jadi kenanya ke sini itu nggak terlalu besar, tapi, nah ini ada tapinya, terkena ke Indonesianya melalui sektor apa namanya, karena di sini ada soal derivatif dari rupiah yang menjadi bagian dari tekanan terhadap rupiah. Satu, kedua adalah yang terkait dengan isu Indover dianggap sebagai kasus Indover pada waktu itu dianggap sebagai sovereign default yang menyebabkan CDS-nya naik. CDS sebagai salah satu indikator dari sentimen terhadap yang mungkin mempengaruhi rupiah ya. Itu aja sebenarnya, tapi secara keseluruhan tidak terlalu besar. Kemudian tahun taper tantrum itu juga lebih kepada karena ekspektasinya dan juga karena satu faktor yang mungkin muncul di situ terkait dengan pengelolaan untuk menjaga rupiah yang intervensi dari Bank Indonesia masuk ke perbankan yang ternyata tidak cukup bagus bagi dipersepsikan oleh investor yang kemudian bisa diatasi dengan cepat oleh Gubernur Bank Indonesia waktu itu dengan coba membuka lebih transparan ya. Nah, kalau yang 2026? Nah, 2026 ini macam-macam nih. Mulai tadi kita udah sempat singgung di awal, ada soal global geopolitik, baik dari perdagangan internasional, tarif dan sebagainya, trade war ya, yang dilancarkan tarif Trump lah kasarannya, dan kemudian masuk ke soal geopolitik di Timur Tengah, ya, dan kemudian, nah ini dari sisi globalnya sendiri menyebabkan juga adanya tekanan tadi yang kita katakan permintaan terhadap US dollar itu menjadi meningkat akibat harga bahan bakar minyak dan energi naik. Baik Pak Anton, mungkin kita langsung masuk ke dalam antara faktor global dan faktor domestik. Apakah menurut Bapak ya faktor global itu begitu dominan dibanding faktor domestik, ataukah memang dua-duanya saling mempengaruhi terhadap pelemahan nilai tukar rupiah ini? Sehingga kita mau mendengar dari pandangan Pak Anton. Menurut Pak Anton, faktor domestik juga tadi kan sudah cukup banyak kita membahas mengenai faktor global. Sekarang kita mau lihat apakah faktor domestik ini juga berperanan. Nah, Bapak nanti bisa menjelaskan dari fundamental nilai tukarnya maupun yang non fundamental nilai tukarnya seperti apa. Jadi bagi kami IAS juga melihat bahwa faktor domestik juga mempengaruhi sebenarnya. Jelas. Ya, jadi mungkin Bapak bisa punya pandangan terhadap faktor global dan faktor domestik ini. Nah, faktor global sudah kita bahas tadi di depan. Sekarang faktor domestiknya ada yang sifatnya fundamental, ada yang sifatnya non fundamental. Di sana ada ekspektasi, sentimen dan sebagainya. Silakan, Pak. Jadi gini, sebenarnya kalau kita bicara nilai tukar itu kan semacam harga ya. Kalau kita perhatikan harga yang terbentuk supply demand ya. Supply dan demand ya. Dan supply dan demand itu dipengaruhi beberapa faktor-faktor yang fundamental. Jelas kita lihat dari segi supply-nya misalkan. Di mana yang mensupply itu ada, kalau kita kelompokkan ke dalam dua bagian misalkan. Satu dari bank sentral yang kalau perlu melakukan intervensi mensuplai dolar, dan ada bagian dari swasta, perbankan maupun pelaku usaha, korporasi, eksporter dan sebagainya yang mensuplai. Kalau kita lihat posisi terakhir lah, seenggaknya mungkin juga mencerminkan yang sebelumnya. Total ada sekitar 190 billion US dollar gross foreign asset. Cadangan devisa ya? Ya.
keseluruhan, Ya. not cadangan devisa dalam arti yang dimiliki oleh BI. Oke. Yang dimiliki oleh BI sekitar 140-an. Ya. 145 ya, terakhir 145 atau Ya. 146. Berarti ada di sekitar 45 yang sebenarnya potentially siap untuk menjadi supply. Ya. Tapi dari segi demand kalau kita lihat ada faktor yang saya nggak mau menyebutkan itu trade surplus atau tapi saya lebih lihat lebih besar. Fundamental yang berpengaruh di sini adalah current account deficit. Dan kalau mau ditambahkan juga termasuk faktor FDI, Oke. foreign direct investment, yang relatif merupakan bagian dari fundamental. Ya. Yang terakhir ini sayangnya itu udah mulai turun. Current account deficit ada di kisaran di kuartal pertama itu sekitar 4 billion. Kalau katakanlah kita setahunkan lah misalkan, itu sekitar 15-16 billion. Billion tadi ya, billion US dollar. 1, sekian persen of GDP, current account deficit kita. Ditambah dengan ada faktor hutang swasta yang jatuh tempo dalam waktu setahun itu ada di kisaran 50-an. Itu aja Maksudnya sampai akhir tahun atau gimana? Itu hitungannya. Setahun ke depan. Setahun ke depan. Oke. Jadi jangka pendek lah istilahnya ya. Jangka pendek. 50 billion setiap tahun, hampir setiap tahun seperti itu. Kalau itu 65 sendiri udah. Belum lagi ditambah dengan, nah ini portfolio flows-nya ini. Sebelumnya positif. Yang short term lah ya. Kemudian banyak yang keluar, ya, net masih negatif. Ditambah lagi dengan adanya yang other income kalau lihat balance of payments yang keluar, sehingga demand-nya besar nih. Menjadi besar. Itu yang menyebabkan tekanan-tekanan di situ secara fundamental kalau kita lihat ya. Jadi supply sementara belum tentu itu potensial tadi. Belum tentu si pemegang devisa tadi akan mau mensupply pada saat yang dibutuhkan. Tergantung dari beberapa faktor. Termasuk ekspektasi ke depannya. Dan ada kecenderungan herd behavior, misalkan, herding behavior. Pada saat lagi dalam tekanan, nahan. Sehingga supply-nya berkurang. Bahkan di lain pihak, bahkan ada yang diminta untuk jaga-jaga buat ke depan. Ini yang membuat tekanan pada saat ada gonjang-ganjing gitu ya, itu menjadi makin lebih besar. Di lain pihak, situasi dari microstructure pasar falas kita masih relatively agak rendah, agak shallow gitu ya. Sehingga supply demand, nah itu yang akhirnya menyebabkan tekanan terhadap falas. Falas dalam hal ini kalau kita fokuskan banyak kepada US dollar memang. Karena itu mata uang dunia yang di dalam perdagangan maupun bahkan juga investasi itu masih dominan. Ya. Walaupun ada faktor falas lainnya yang juga punya pengaruh gitu ya. Ini menarik Pak Anton, karena tadi Pak Anton sudah menyinggung mengenai faktor fundamental khususnya di balance of payment, overall balance of payment, yang dimana memang transaksi berjalan kita memang defisit ya. Kemudian juga kita lihat di financial and capital account, ini juga ternyata seperti sudah singgung oleh Pak Anton tadi ya, foreign direct investment-nya bagaimana, portfolio investment. Nah, sehingga secara keseluruhan kita defisit, overall balance to defisit. Nah, itu yang terjadi di triwulan 1. Jadi triwulan 1 2026 seperti itu kondisinya, gambarannya. Sehingga memang itu ikut menggoncang dari sisi fundamental di domestik kita. Nah, tadi Pak Anton juga sudah menyinggung mengenai faktor non fundamental. Tadi sudah menyinggung hedging behavior, kemudian bicara mengenai risiko, ya, kemudian bicara mengenai sejauh mana pemilik dolar, pemilik falas ini ya berusaha mengkeep
tidak masuk kepada market dan sebagainya. Nah, pada waktu kita sudah masuk pada non fundamental, indikator non fundamental ini menarik, Pak, karena di dalamnya ada unsur uncertainty premium yang harus dibayar, yang tercermin dengan beberapa indikator, misalnya CDS tadi Bapak sudah singgung, kemudian mungkin tercermin di dalam konteks harga daripada hedging dan sebagainya. Nah, kalau Bapak amati, ini masalah kita masuk ke market kan beratnya ini. Tadi masalah fundamental, sekarang kita masuk ke market. Apakah ada unsur kepercayaan investor itu memang masih lemah terhadap kondisi ekonomi Indonesia, sehingga itu menyebabkan ikut mereka masuk ke dalam pergerakan nilai tukar ini. Kalau menurut Pak Anton bagaimana? Ya, kalau kita biasanya itu disamerikan sebagai satu kata sentimen. Ya, sentimen pasar atau apa. Yang ada kaitannya dengan fundamental dan melihat ke depannya dari sisi fundamental juga. Ada yang sebagian juga karena behavior. Entah itu behavior dari pelaku usaha maupun dari policy, dari pengambil kebijakan. Nah, ini yang juga cukup mempengaruhi belakangan nih kalau kita lihat. Dan terus terang saja yang menjadi bagian dari munculnya sentimen negatif belakangan ini dari awal tahun sampai bulan-bulan, ya bahkan sampai sekarang pun masih ada sentimen negatif walaupun sempat agak membaik dikit ya. Kemudian juga tekanan masih ada ke depannya. Sehingga makanya kalau kita lihat ini masalahnya kan ada isu antara ini apakah persisten atau cuma cyclical karena global geopolitik gitu kan ya. Kita bilang ya. Kalau saya lihat nih ada faktor masalah agak persisten juga ini. Jadi bukan temporary ya berarti ya? Not temporary. Structural juga. Ada yang structuralnya. Yang tadi kita bilang itu pada saat kalau balance of payments yang fundamental tadi itu cukup bagus. Dengan masih banyaknya ada aliran FDI maupun aliran masuk portfolio dan tidak terlalu banyak yang keluar melalui yang other income ya, other investment untuk keluar gitu ya, put di nostro account. Tapi sentimen yang lainnya itu melihat pada beberapa perubahan institusional yang terjadi di dalam, termasuk policy yang agak mengkhawatirkan. Kita bisa ambil terjadinya institusional yang di pasar modal misalkan. Ada kekhawatiran sejak bulan September lalu, kaitannya terutama MSCI ya. MSCI. Ya. Itu yang terus dan coba diatasi oleh regulator, tapi kelihatannya masih belum sepenuhnya bisa memuaskan mempinpoint ke area. Jadi masih ada faktor-faktor struktural yang masih menjadi mempengaruhi sentimen ini. Itu satu yang seenggaknya di pasar modal. Yang kedua ada tekanan fiskal. Karena ada perubahan di dalam ada kalau kita secara istilah populer ekonominya itu ada fiscal dominance di sini. Fiscal dominance yang sedikit banyak memberikan tekanan. Ada kekhawatiran juga fiskal disiplin yang kurang begitu akan bisa mempengaruhi ke depannya dan ekspektasi. Apalagi kalau kita bicara fiskal kan nanti terkait dengan faktor return atau yield pengembalian dari obligasi negara misalkan. Dan nantinya ke suku bunga dan seterusnya. Tapi pada dasarnya ini ada sentimen yang mempengaruhi dan dari beberapa tempat juga, termasuk ada kecenderungan pola. Nah ini kalau saya boleh kembali kepada krisis 98 yang coba diatasi dengan membuat beberapa institusi-institusi yang sebenarnya penting itu untuk menjaga
entah itu BI independen, apakah lalu lintas devisa yang coba dijaga dan diawasi, dimonitor dengan lebih baik supaya besaran dari arus keluar masuknya modal devisa, itu akan bisa terlihat dengan baik. Kemudian soal kaitannya dengan investasi, iklim investasi, soal anti monopoli, kegiatan anti monopoli behavior, ini kelihatannya kok beberapa yang bagian-bagian itu mulai agak terjadi penurunan nih, dan dikhawatirkan akan terjadi situasi fondasi-fondasi ini runtuh. Sentimennya ini yang akan mempengaruhi, yang telah mempengaruhi sentimen ini, dan beberapa kebijakan yang mungkin dalam pelaksanaannya membuat ada kekhawatiran, termasuk misalkan ya DHE itu sendiri dipersepsikan, wah ini bahaya nih. DHE yang kemudian mau ditaruh semuanya, diambil semuanya ke mana namanya, ke Bank Himbara harus melalui, atau bahkan satu itu, dan kedua yang soal DSI ya. Ini menyebabkan eksporter yang punya dana supply itu mulai berpikir-pikir juga. Was-was ya. Was-was. Nah, ini yang kumulasi dari faktor-faktor non fundamental ini mempengaruhi permintaan terhadap dolar dan supply dari dolar ke dalam ini. Di samping juga ya tadi, likuiditas pasar kita relatif shallow. Dan pada saat terjadi goncangan, fluktuasi tekanan, herd behavior, yang jadi supplier praktis Bank Indonesia. Sehingga Bank Indonesia menjadi penting dimonitor ukuran dari cadangan devisanya. Ya. Baik Pak Anton, mungkin kita nanti akan berlanjut kepada, karena Bapak udah menyinggung Bank Indonesia, udah menyinggung DHE, udah menyinggung Danantara investment. Nah, nanti kita akan masuk kepada evaluasi efektivitas daripada kebijakan. Ya. Buktinya setelah geopolitiknya mulai lebih tenang, dalam arti perang sudah selesai, walaupun masih tetap belakangan ini muncul lagi ya. Tapi nggak berkurang tekanan terhadap rupiah ya. Ini menarik ya, karena kan kita mau melihat apakah kebijakan Bank Indonesia itu sudah efektif tidak.